Hai guys, hello guys, welcome back to Dewares Channel. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan aku, Ventika. Maaf karena sempat vakum 2 bulan terakhir ini nggak bikin video sama sekali. Karena gue kasih tahu gue juga aktif sebagai volunteer di suatu organisasi yang bertujuan, berfokus untuk memberdayakan teman-teman komunitas transgender, teman-teman waria seperti aku ini. Jadi sedikit agak sibuk lah ya, makanya 2 bulan terakhir ini nggak bikin video sama sekali. So, mari kita lanjutkan. Stay tune! Oke guys, seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, bahwa gue juga aktif di suatu organisasi yang berfokus di bidang kesehatan, bidang kasus-kasus kekerasan yang dialami teman-teman transgender. Gue sebagai volunteer di situ. Jadi seperti yang mau gue bahas di video kali ini, contohnya emang ada gitu, pasti pada ini dong, ada tanda tanya gitu. Emang ada organisasi transgender? Ada, jawabannya ada. Banyak organisasi yang berfokus untuk pemberdayaan teman-teman transgender, mulai dari isu-isu kesehatannya, isu-isu ya kemandiriannya, informasi. Karena kan kita tahu sendiri di negara tercinta ini masih awam akan adanya transgender, jadi termarginalkan, maksudnya terbelakang, terkesampingkan dibanding orang-orang masyarakat biasanya. Jadi yang transgender biasanya itu termarginalkan dibanding sama masyarakat biasa, masyarakat sipil lainnya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti di video yang bakal gue bahas di video ini. Aduh, gue ngomongnya muter-muter, maklum lah ya, karena 2 bulan ini vakum, 3 bulan deh, hampir 3 bulan. It's okay lah ya. Jadi seperti kita tahu di pandemi COVID-19 ini, pasti sudah pada nerima atau mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi seperti teman-teman transgender itu tidak dapat sama sekali. Nggak ada yang dapat sama sekali dari pemerintah kita sendiri, dari negara lah ya gitu. Nggak ada. Untuk teman-teman transgender itu nggak ada bantuan sosial yang dari pemerintah ini. Kenapa? Ya karena faktor yang satu, seperti yang gue bilang tadi, bahwa transgender di negara kita ini masih termarginalkan. Terus kedua, mungkin faktor aksesnya ini seperti teman-teman transgender nggak punya KTP gitu. Jadi untuk akses dapat bantuan ini susah gitu. Tapi titik terangnya bulan ini, seperti yang kita dengar, bahwa pemerintah bakal membantu transgender untuk mendapatkan hak beridentitas, yaitu KTP. Tetapi masyarakat awam, masyarakat menanggapinya itu negatif. Dipikirnya bahwa pemerintah akan membuat KTP transgender buat transgender. Jadi pikirnya pemerintah bakal bikin KTP khusus untuk transgender, misalkan jenis kelamin transgender. Bukan sayang, kalian jangan terbawa isu-isu, gosip-gosip yang nggak jelas gitu, yang gimana ya. Makanya kalau baca berita itu, baca dengan baik-baik. Pemerintah itu hanya membantu memenuhi hak transgender ini untuk mempunyai KTP. Jadi itu yang sedang berjalan
di bulan ini. Alhamdulillah ya kalau ada titik terangnya. Tapi masyarakat menanggapinya bahwa pemerintah itu bakal bikin KTP khusus untuk transgender. Enggak, tetap kok jenis kelamin laki-laki di situ. Kecuali dia sudah mengajukan pergantian kelamin ke pengadilan. Oke, kita fokus lagi ke video yang bakal aku bahas di kali ini. Yang tadi kita kembali ke awal bahwa pemerintah itu masih memarginalkan, masih membelakangkan gitu terhadap transgender untuk dapat bantuan sosial di pandemi COVID-19 ini. Seperti yang aku bilang tadi, faktornya itu ada faktor karena yaitu marginal, terus faktor nggak ada akses. Mungkin si transgendernya ini nggak ada akses buat dapat bantuan ini, nggak ada KTP gitu. So, ternyata beberapa organisasi di Indonesia ini mencari solusi gitu, mencoba membantu para transgender ini juga untuk mendapatkan hak yang sama, untuk mendapatkan bantuan gitu, sama seperti masyarakat umumnya dapat bantuan karena dampak dari COVID ini. Transgender juga harusnya dapat gitu. Nah, karena nggak dapat dari pemerintah, beberapa organisasi mencoba mencari solusi gimana caranya supaya transgender ini juga dapat gitu. Tapi syukurnya itu emang dapat gitu. Nah, kali ini beberapa organisasi mengajukan untuk memberikan bantuan terhadap transgender di Indonesia. Nah, bantuan ini datang dari lembaga donornya ini datang dari Uni Eropa. Nanti bakal aku iniin di habis ini bakal aku kasih lihat video-videonya dan aku tunjukin beberapa foto di kegiatan yang gue lakuin pas di pembagian sembako ini, karena kan di sini gue sebagai volunteer untuk membagi-bagikan mendata teman-teman transgender dan membagi-bagikan sembakonya. Oke, mari kita lihat cuplikannya. Hai teman-teman, ini aku Ventika Gea. Maaf ya, sekarang kelihatannya kusam banget karena seharian itu panas-panasan, benar-benar gosong. Jadi ini kayak lebaran besok ini bukannya glowing tapi gosong. Tapi nggak apa-apa, demi kemanusiaan buat teman-teman. Ini aku lagi mau antar paketnya. Ini dia paketnya. Ada 3. Sebenarnya masih ada beberapa lagi di sana nanti. Cuman karena kita ngangkutnya pakai motor, jadi ya sebisa yang dibawa aja dulu, nanti sisanya baru kita antar lagi. Semangat untuk kita demi kemanusiaan. Semoga pemerintah terketuk hatinya untuk memberikan juga, ikut berpartisipasi, memberi bantuan untuk teman-teman transgender yang emang juga membutuhkan bantuan ini atas dampak dari pandemi COVID-19 ini. Rencananya mau kirim kemana Mbak ini? Ini aku mau dropshipnya ke daerah Bojonggede sama daerah Cibinong. Semangat ya Mbak. Sampai ketemu. Udah. Mbak lagi nunggu siapa? Lagi masih sampai malam, dari pagi siang sampai malam masih. Ini yang terakhir nih, kita lagi nunggu orangnya, belum datang, lagi di jalan, lagi nunggu orangnya dulu. Masih belum mandi dari siang loh. Hai, orangnya udah datang. Kenalin, Mbak Dian tinggal di mana? Saya di Depok, di Citayam. Cuma sekarang Bojonggede ya? Enggak, di Citayam, di Rawat ini. Gimana kabarnya? Udah lama? Baik,
sehat-sehat aja. Thank you. Udah sih. Sekarang kita mau penyerahan, udah selesai kegiatannya. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Makasih. So guys, itu dia beberapa cuplikan kegiatan-kegiatan yang aku jelasin tadi, pembagian sembako dari Uni Eropa. Dan itu dibantu sama teman aku, Bunga, karena Bunga ini juga dia lebih aktif di suatu lembaga, di suatu yayasan yang berfokus untuk memberdayakan teman-teman transgender untuk wilayah Kabupaten Bogor. Nah, itu dia beberapa cuplikannya. Dan bantuan ini berupa sembako juga sama, tapi nggak tahu mungkin ada perbedaan, paling perbedaan isinya ya dibanding sembako yang diterima masyarakat umum dari pemerintah. Paling beda isi doang gitu. Jadi sembako ini, dananya ini berasal dari Uni Eropa. Uni Eropa ini organisasi internasional yang ada di Eropa. Jadi organisasi di Indonesia mengajukan ke Uni Eropa biar transgender di Indonesia juga mendapat bantuan gitu. By the way, thank you. Aku mau ngucapin terima kasih untuk beberapa organisasi yang sudah menyalurkan bantuan yang dari Uni Eropa ini untuk teman-teman transgender. Ada Kapal Perempuan, ada HIPOS, dan beberapa organisasi lainnya yang menyalurkan bantuan dari Uni Eropa sampai di Indonesia dan tersalurkan ke semua kalangan di masyarakat. Sebenarnya bantuan dari Uni Eropa ini bukan cuma untuk transgender doang, tapi ada yang untuk masyarakat miskin gitu, masyarakat umum biasanya yang benar-benar butuh, bukan cuma khusus transgender. Tapi di sini Uni Eropa membagikannya secara rata, ada untuk transgender juga, ada untuk lansia dan masyarakat yang tidak mampu yang lainnya. So, terima kasih untuk Uni Eropa dan beberapa organisasi yang sudah menyalurkan bantuan ini. Sangat-sangat berterima kasih banget. Itu dia guys. Oke guys, seperti yang kita lihat di beberapa foto, di beberapa cuplikan, bahwa teman-teman transgender yang nerima bantuan ini adalah yang emang benar-benar atau pure membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan. Banyak masyarakat tidak tahu bahwa transgender juga banyak yang lansia, banyak yang benar-benar ekonominya rendah gitu, penghasilannya minim gitu. Nah, mereka emang benar-benar yang layak mendapatkan bantuan, namun tidak dapat dari pemerintah. Jadi pas di kegiatan kemarin kita berfokusnya pada teman-teman transgender emang yang lebih benar-benar lebih membutuhkan gitu. Jadi semoga adanya video kali ini masyarakat maupun pemerintah yang menyaksikan, yang melihat, terketuk hatinya bahwa kami para transgender juga harusnya mendapatkan hak yang sama, juga butuh gitu atas bantuan di pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga kedepannya pemerintah lebih adil gitu, menyamaratakan agar semua rata mendapat bantuan-bantuan sosial ini. Jadi guys, itu dia video kali ini, nggak banyak,
nggak banyak hal sih yang aku share untuk di video ini. Namun video ini mungkin sedikit bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan bahwa ya, iya, jika kalian merasa bahwa banyak gitu yang nggak dapat bantuan, terus kayak nggak adil gitu, sama kami juga merasakan hal yang sama. Bahkan kami lebih, para transgender, kami lebih minim untuk menerima bantuan-bantuan yang dari pemerintah itu. Jadi semoga kedepannya bakal lebih baik lagi. Dan terima kasih, itu dulu video kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi bersama aku Ventika dan teman-teman tim lainnya di The Warriors Channel. So, thank you so much. See you in the next video.